dokumentasi testing Mobo Asus F941U dengan prosesor Intel Core i3 Dual VGA untuk pengemasan tanggal 31 Oktober 2025. Mainboard sendiri masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall. Kita ada touchpad, buat HDD, SSD, CDR-V, fan, WiFi card, baterai, speaker, fleksibel LCD, dan kamera. Tidak lupa juga untuk mainboardnya sendiri. Untuk mainboardnya X441UV. Oke, ini juga di sini X441 Live 2.1. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita model tanpa menggunakan keyboard, kita shortkan di atau jamming di bagian port keyboard pin 12 ya, kelihatan nggak ya? Ya, Mobo nyala. Mobo booting. Oke, Mobo running SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk mainboardnya. Dia masih clean dan masih segel pabrik juga, belum kita bongkar. Mobo ke perawan, belum pernah servis. Oke, Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita tes untuk fungsional touchpad atau kursor. Untuk touchpad berfungsi, dia jalan. Untuk tes berikutnya kita tes untuk fungsional baterai atau kelistrikan. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Dan jangan lupa kalau untuk menggunakan baterai, untuk bagian sensor pin baterai sudah terbaut yang di sebelah sini, Kak. Ya, ini sudah terbaut. Ini untuk fungsional baterai. Kalau ini belum terbaut, baterai tidak akan berfungsi. Oke. Kita cek untuk persentase baterainya. Baterai di 79%. Oke, kita coba tes charging. Kita tancapkan cas di DC-nya. Indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Kita tunggu nanti di akhir video. Sudah naik di 80%. Oke, kita tutup dulu. Kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model VivoBook 14 dengan BIOS X441UB dengan prosesor Intel Core i3 6006U, memori terinstall 8GB DDR4, 4GB internal onboard, 4GB eksternal DDR4, dan di display adaptor utama atau VGA utama ada Intel HD Graphics 520 dan dual VGA-nya ada Nvidia GeForce MX 110, dan sound input ada speaker 8 Realtek Activation Audio, dan 4 input ada mouse, keyboard, Asus Wireless Radio Control, dan HD2C device. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita tes menggunakan adjust brightness. Untuk fungsional display adaptor atau VGA, fungsional display adaptor oke, pastikan untuk Windows activate. Ya, untuk display adaptor oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional audio dari speaker. Kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya, kita coba atur untuk volumenya. Kita coba untuk sound oke. Kita keraskan. Pelankan, keraskan, pelankan, keraskan. Fungsional audio oke, fungsional speaker oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala, tinggal kamera. Untuk fungsional kamera kita tes lewat start. Kita pilih kamera. Oke, indikator kamera nyala, tes kamera oke, fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera webcam oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes konektivitas dari fungsional WiFi card. Fungsional fan berfungsi, dia berputar. Oke, kita tes si jaringan. Ya, untuk jaringan terdeteksi untuk WiFi kita coba konekkan. Kita masukkan password menggunakan keyboard internal. Kita masukkan passwordnya dulu. Cek di konektivitas ya, untuk WiFi bar sudah terkoneksi dan untuk jaringan terkonektor.
Untuk jaringan WiFi oke, fungsional WiFi card oke, kita tutup. Kita coba tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Ya, tes browsing oke, tes jaringan oke, fungsional konektivitas oke. Kita coba move ke gambar untuk memastikan lagi. Ya, untuk tes jaringan oke, untuk browsing oke, fungsional WiFi card oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya, kita tes untuk fungsional hardware seperti CD-RW dan port USB. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke, CD-RW terdeteksi. Kita coba ejek lewat File Explorer untuk fungsional CD-RW. Ya, CD-RW keluar, fungsional CD-RW oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk port USB. Untuk port USB kita tes menggunakan flash disk. Kita tes di port USB utama. Port USB utama oke, USB terbaca, kita ejek. Tes port USB kedua. Dan tes port USB kedua. Tes port USB kedua juga oke, USB terbaca, kita ejek. Fungsional port USB oke, fungsional CD-RW oke. Kita tutup. Kita kembali tadi ke awal di tes charging. Kita cek persentase baterai, adakah penambahan. Baterai naik di 83%, 31 menit untuk full charging. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 83%. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, mobile Asus X441U dengan prosesor Intel Core i3 Dual VGA dengan Nvidia GeForce MX 110 tertes oke, Mobo siap kirim.